Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video kali ini di dalam perkuliahan Routing and Switching Essential, kita masuk ke dalam pertemuan yang membahas tentang konfigurasi switch. Jadi nanti kita akan mencoba mengenal konfigurasi-konfigurasi dasar dari pengimplementasian di dalam perangkat switch manageable. Jadi ini nanti akan digunakan untuk perangkat switch Cisco. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, dan kebetulan saat ini kita masih berada di masa pandemi, kita udah nggak boleh lagi menggunakan masker model scuba, harus menggunakan masker yang 2 lapis ataupun 3 lapis. Penggunaan masker bikin banyak orang nggak suka karena menutupi wajah. Nah, punya nih masker yang aman dan juga menjaga kita tidak mudah tertular COVID-19 dan dipastikan bisa terlihat tetap keren karena bersifat transparan. Masker ini dibuat dengan bahan thermoplast, terdiri dari warna merah, warna biru, transparan. Dan ketika digunakan untuk seorang pria, maconya tetap terlihat, baik jenggotnya maupun kumisnya, dan khusus wanita, lipstiknya pun tetap terlihat. Dan pengimplementasian ketika berbicara, kita tidak ribet untuk menurunkan masker dan bahkan dapat digunakan untuk berolahraga. Untuk pemesanannya simpel, kalian bisa menghubungi WA di 0838 0851 8483 dengan Eva Fadila ataupun di 0896 54 89 95 53 dengan Firmansyah. Ada beberapa cara dalam melakukan manajemen terhadap perangkat switch Cisco. Yang pertama itu menggunakan kabel konsol untuk menghubungkan PC ke port konsol pada switch untuk melakukan konfigurasi. Lalu selanjutnya bisa melakukan informasi menggunakan IP address, subnet mask ataupun gateway yang akan diberikan ke switch virtual interface ataupun SVI. Bisa nggak sih konfigurasi switch ini menggunakan software Cisco Packet Tracer? Bisa. Jadi dipastikan teman-teman semua sudah melakukan instalasi software Cisco Packet Tracer. Oke, kita coba dulu. Kita buka software Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama tadi adalah perintahnya. Bagaimana cara melakukan remote perangkat switch? Kita bisa ambil satu buah switch seri 2960. Lalu kita tambahkan end device berupa klien, mungkin PC. Nah, untuk melakukan remote, kita bisa menggunakan kabel konsol. Kabel berarti berada di connection. Kita pilih connection. Kabel konsol yang mana? Kabel konsol ini yang berwarna biru. Pada switch kita arahkan ke port konsol. Sedangkan pada PC kita arahkan ke RS232. Lalu bagaimana cara melakukan remote-nya? Kita bisa pilih PC-nya, kita klik. Lalu kita masuk ke menu desktop. Lalu kita pilih terminal. Tinggal di oke. Nah, ini adalah cara melakukan remote terhadap perangkat Cisco menggunakan konsol. Di sini tinggal di enter. Nah, kita sudah masuk di dalam switch untuk melakukan konfigurasinya. Selanjutnya, ada apa lagi yang harus kita kenal terkait bagaimana cara melakukan konfigurasi dasar terhadap perangkat switch. Ini konfigurasi awalnya. Kita harus masuk ke dalam mode konfigurasi. Untuk masuk ke dalam mode konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah configure terminal. Sambil kita cobakan saja. Ataupun kita bisa langsung melakukan konfigurasi pada perangkat switch. Kita klik switch-nya, kita pilih CLI. Di sini bisa kita enter. Nah, untuk masuk ke dalam mode konfigurasi, kita bisa menggunakan perintah configure
configure terminal. Atau untuk kembali kita bisa menggunakan perintah exit. Itu kalau kita menggunakan secara lengkap konfigurasinya. Ada nggak shortcutnya? Ada. Conf T itu untuk configure terminal. Exit EX. Atau kita bisa menggunakan conf lalu tekan tombol tab pada laptop kita. Jika kita tab, dia akan melengkapi secara otomatis configure terminal. Nah, ini perintah yang digunakan untuk melakukan akses ke dalam mode konfigurasi. Jadi ketika kita ingin melakukan konfigurasi, dipastikan kita berada di dalam mode konfigurasi. Selanjutnya adalah masuk ke dalam interface. Di sini contohnya enter tab saja akan diarahkan ataupun dilengkapi, lalu interface VLAN 99. Yang artinya kita akan diarahkan ke interface VLAN 99. Bagaimana ketika kita ingin diarahkan ke interface yang lainnya? Kita bisa exit. Kita lihat paket tracernya. Di sini switch-nya terdapat 24 port untuk fast Ethernet, 2 buah port untuk Gigabyte. Yang artinya kita contohkan masuk ke dalam interface fast Ethernet 01. Interface fast Ethernet 01. Sama halnya seperti kita masuk ke dalam interface VLAN 99. Di sini interface fast Ethernet 01 untuk masuk ke dalam interface fast Ethernet 01. Ada nggak shortcutnya juga? Ada. INT FA 01. Nah, lalu ada pula untuk pengimplementasian IP address menggunakan perintah IP address 172 17 99 11 255 255 255.0. Di sini tidak mau. Kenapa? Karena switch yang kita masukkan konfigurasi adalah sebuah interface, bukanlah sebuah VLAN. Berarti kita masuk kembali lagi ke dalam interface VLAN, lalu kita masukkan kembali IP address-nya. Karena switch port ini tidak dapat dikonfigurasi ketika tanpa identitas ataupun tanpa adanya kebutuhan. Nah, dipastikan untuk setelah melakukan konfigurasi IP address, masukkan pula perintah no shutdown untuk mengaktifkan. No shutdown untuk mengaktifkan. Lalu untuk mengakhiri, jika tadi exit perintahnya untuk mundur satu langkah, dan perintah end untuk mengakhiri keseluruhan, dan kita akan diarahkan ke privileged access mode ataupun yang bersimbol hashtag. Lalu yang tidak kalah penting adalah melakukan penyimpanan menggunakan perintah copy running startup config. Jadi ketika teman-teman melakukan perubahan konfigurasi, sangat disarankan untuk selalu melakukan penyimpanan. Karena ketika tidak melakukan penyimpanan, perangkat ini di reset, konfigurasi akan hilang. Lalu bagaimana untuk melihat konfigurasi yang telah kita lakukan? Kita dapat menggunakan perintah show run, ataupun secara lengkapnya dia show running config. Di sini ada fast Ethernet 1, fast Ethernet 2 sampai fast Ethernet 24. Dan ada gigabyte-nya. Nah, tadi kita sudah melakukan konfigurasi untuk interface VLAN 99 dengan IP address 172 17 99 11. Jadi kita bisa melakukan QC apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah masuk ke dalam. Sampai sini kita bisa Ctrl Z ataupun enter lagi untuk menyelesaikannya. Ini untuk menyelesaikannya
kita bisa enter, ataupun show run config Ctrl Z untuk mengakhirinya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan konfigurasi perangkat router, perangkat switch dengan klien. Berarti kita coba tambahkan topologinya. Kita buat yang baru, mungkin kita bisa pakai router seri 1841 saja. Lalu ada end device, ada PC1, serta ada satu buah switch 960. Nah, tinggal kita pasangkan kabelnya. PC1 terhubung ke switch, switch terhubung ke router. Di sini ada indikator. Jika kita lihat, switch terhubung ke router menggunakan fase Ethernet 00 pada routernya. Maka konfigurasi pada router haruslah di interface fase Ethernet 00. Kalau di switch menggunakan perintah konfigurasi di fase Ethernet 02. Kalau kita lihat pada gambar di sini adalah konfigurasi terminal. Kita untuk memasukkan default gateway, jadi switch akan berada di bawah router, default gateway. Hal ini bisa menjadi kita rapikan ataupun kita bisa buat contoh di router. Kita coba masukkan konfigurasi. Ada pertanyaan, would you like to enter to initial configuration dialog? Jawab saja no. Lalu kita masuk ke enable untuk privilege. Untuk melakukan konfigurasinya gimana? Tadi kita harus berada di mode konfigurasi. Interface yang digunakan pada router adalah interface fase Ethernet 00. Jika kita melihat pada gambar, maka kita harus berada di interface fase Ethernet 00. IP address yang digunakan pada interface fase Ethernet 00 adalah 172.17.99.1. Mohon maaf, di sini ada perintah IP address-nya dulu. Di sini kita tidak bisa menggunakan /24, tapi kita harus menjabarkan 255.255.255.0. Jika kita lihat interface fase Ethernet 00 pada router ataupun fase Ethernet 02 pada switch masih berindikator warna merah, yang artinya belum terhubung. Lalu bagaimana? Pada defaultnya, interface pada router selalu berstatus disable ataupun shutdown. Untuk mengaktifkannya, pastikan menggunakan perintah no shutdown. Maka indikator pada router akan jadi hidup dan switch akan mencoba melakukan pembacaan lebih baru. Untuk kembali ke privilege, kita bisa menggunakan perintah N dan sekali lagi copy running startup config. Untuk apa? Untuk melakukan penyimpanan konfigurasi, karena penyimpanan konfigurasi sangatlah fatal ataupun sangatlah penting. Di sini destination file bisa kita enter saja. Lalu bagaimana untuk kliennya? Untuk klien dapat terhubung ke dalam router. Klien, kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, berarti masukkan pula IP-nya yang berada di dalam satu buah network yang sama, 99.2. Gateway-nya berapa? Gateway adalah alamat yang didaftarkan pada router yang terhubung langsung dengan interface untuk jaringan lokal 99.1. Kita tes uji konektivitas ping 172.17.99.1. Nah, di sini sudah terhubung antara klien dengan router.
Kita masih loading ya, nunggu iklan dulu. Ada pengumuman di masjid. Coba kami tunggu jawabannya. Baik Bu, sebentar ya, soalnya belum dapat bantuan, cuma dari dosen lain yang pernah sudah punya. Apa ini maksudnya? Kita masih ada iklan. Oke, selanjutnya. Nah, ini konfigurasi untuk switch port. Ini sama, kita bisa melakukan konfigurasi untuk terkait interface fast Ethernet 01 bersifat default full duplex, karena ada sifat full duplex ataupun half duplex. Cuma secara default switch sudah mampu berjalan dengan full duplex. Nah, ini beberapa perintah untuk melakukan konfigurasi verifikasinya. Sambil kita coba saja apa saja yang ada di dalam ketika kita melakukan verifikasi. Kita pilih switch-nya, kita masuk ke CLI, enable show interface. Ada apa dalam show interface? Show interface ini untuk melihat database dari interface kita yang terdapat pada switch, tapi secara spesifik dari fast Ethernet 1, fast Ethernet 2, fast Ethernet 3 sampai fast Ethernet 24. Lalu perintah dari show startup config. Startup config ini dia no present karena dia belum melakukan penyimpanan, kecuali kita sudah melakukan penyimpanan. Show running juga sama. Sedangkan show flash dia untuk melihat seperti status dari routernya, RW di situ read write, jadi bisa baca bisa tulis. Sedangkan show version kita bisa mampu untuk melihat versi dari Cisco IOS-nya. Jadi for show version ini kita bisa melihat Cisco IOS software versi yang digunakan. Sedangkan kalau kita menggunakan show history, di sini kita sudah melakukan konfigurasi apa saja ataupun apa saja yang telah kita lakukan di dalam perangkat switch itu, jadi akan terlihat. Show AP digunakan untuk melihat AP address, sedangkan show MAC address table untuk melihat tabel-tabel dari MAC address yang sudah didaftarkan pada perangkat switch, karena defaultnya switch akan merekam klien yang terhubung dengan perangkat switch itu. Kita tunggu dulu. Ada abang-abang masker lewat. Kita tunggu abang masker itu sudah selesai ataupun abang masker itu sudah tidak masuk suaranya, karena posisi rumah di pinggir jalan. Masih ada suara maskernya, kita tunggu dulu ya. Masih ada suara abang masker yang masuk ke dalam. Oke. Selanjutnya termasuk tentang secure remote access dari SSH ataupun secure shell.
adalah protokol yang mampu menyediakan koneksi pada command line. Karena fitur yang bersifat enkripsi sangat kuat, SSH harus mengganti telnet untuk koneksi di dalam manajemen. Secara default, SSH menggunakan port TCP/22 dan telnet menggunakan port TCP/23. Nah, untuk konfigurasi SSH kalau kita lihat pada gambar, verifikasi SSH menggunakan perintah show IP SSH. Jadi ketika kita lihat configure terminal IP domain cisco.com, crypto key-nya dia akan terlihat username-nya adminnya secret, line VTY ataupun untuk IP SSH-nya menggunakan versi berapa. Dia bisa melakukan untuk konfigurasi domain IP, mengkonfigurasi autentifikasi pengguna, konfigurasi line VTY, serta mengaktifkan SSH versi 2. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi konfigurasi SSH, loginnya admin nanti akan dilakukan verifikasi untuk passwordnya. Jadi ketika verifikasinya sudah sesuai, maka akan diarahkan ke dalam perangkat switch, dan ini bisa dilakukan remote menggunakan software putih. Nah, selain itu ketika kita berbicara di dalam melakukan manajemen perangkat jaringan, kita juga bisa melakukan switch port security ataupun port security di dalam pembatasan akses. Di sini kita bisa melakukan pembatasan akses untuk interface port switch yang tidak digunakan, kita matikan. Kita coba. Nah, kita masih terhubung ke dalam perangkat switch. Kita lihat dulu skemanya. Interface yang digunakan pada perangkat switch adalah fase Ethernet 01 dan 02. Yang artinya ketika kita show run, di sini ada 24 interface fase Ethernet dan 2 interface gigabyte. Nah, interface yang tidak digunakan bisa kita matikan menggunakan perintah configure terminal untuk masuk ke dalam mode konfigurasi. Lalu interface ranks karena kita ingin memanggil lebih banyak. Lalu kita fast Ethernet yang tidak digunakan adalah 0/giga sampai 24. Yang tidak digunakan bisa kita matikan, shutdown. Kita end. Kita lihat dulu sebelumnya. Jika sebelumnya tidak ada perintah shutdown ataupun tidak ada notifikasi keadaannya apa-apa, masih kosong, port 30, port 40, port 50. Lalu bagaimana ketika kita sudah memasukkan perintah yang interface range 03 sampai 24, statusnya adalah shutdown. Jika kita lihat show run, maka di sini ada notifikasi fase Ethernet 3, fase Ethernet 4, fase Ethernet 5 sampai fase Ethernet 24 statusnya adalah shutdown ataupun mati. Jadi klien yang ingin terhubung ke dalam jaringan kita ketika menggunakan fase Ethernet selain 1 dan 2 tidak dapat terhubung karena portnya telah kita matikan. Lalu bagaimana untuk mengaktifkan kembali? Untuk mengaktifkannya kembali kita harus berada di dalam mode konfigurasi. Masuk lagi interface range FA strip 003/24. Untuk mengaktifkannya tinggal masukkan no shutdown. Lalu kita end dan kita show run kembali. Kita lihat. Nah, di sini interface-nya sudah aktif kembali. Jadi untuk mendisable bisa menggunakan perintah shutdown, dan untuk mengaktifkan kembali ataupun enable bisa menggunakan perintah no shutdown. Itu salah satu tips ataupun triks untuk melakukan pembatasan akses terhadap perangkat switch. Selanjutnya, nah, ada pula untuk secure port berdasarkan MAC address. Pengimplementasian security MAC address akan melakukan filtering terhadap perangkat yang diperbolehkan melakukan akses ke dalam jaringan, sedangkan MAC address yang tidak terdaftar aksesnya akan ditolak. Jadi nanti akan didaftarkan MAC address-nya siapa saja yang boleh masuk ke dalam jaringan kita dan siapa saja yang tidak boleh masuk ke dalam jaringan kita. Bukan berdasarkan interface port yang tadi di no shutdown ataupun shutdown.
Jadi interface fast Ethernet 1 hanya boleh dikoneksikan untuk klien A. Fast Ethernet 02 hanya boleh digunakan untuk klien B. Bisa nggak klien A dan B bertukar fast Ethernet? Tidak bisa, karena MAC address-nya sudah didaftarkan masing-masing. Security MAC address dapat dikonfigurasi dengan beberapa cara, seperti static maupun dinamik. Static MAC address dikonfigurasi secara manual dan ditambahkan ke dalam konfigurasi menggunakan perintah sweet port security MAC address serta masukkan alamat MAC address-nya. Sedangkan dynamic MAC address dihapus ketika saklar di start. Jadi ataupun saklar di start adalah ketika perangkat switch kita restart atau serta sticky MAC address ditambahkan ke konfigurasi dan secara dinamis menggunakan perintah sweet port security MAC address sticky. Jadi MAC address-nya akan dicatat secara otomatis. Nah, switch akan menganggap terjadinya pelanggaran keamanan jika terdapatnya MAC address yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan dan MAC address tersebut tidak terdaftar di dalam MAC address table. Jadi nanti ada notifikasi, oh klien C nih tidak terdaftar pada interface fast Ethernet 1 ataupun fast Ethernet 2, mencoba melakukan akses untuk ke dalam fast Ethernet 1 ataupun 2. Nanti ada notifikasi. Serta terdapat 3 tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Ada yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan kita. Kita bisa melakukan protect jika tidak ada pemberitahuan yang diterima. Kita bisa melakukan restrict, pemberitahuan yang akan diterima dari pelanggaran keamanan ataupun shutdown. Shutdown untuk memutuskan jaringannya. Biasanya kita bisa menggunakan perintah protect. Nah, di sini untuk konfigurasinya jika kita lihat, yang pertama adalah fast Ethernet 018, oke, fast Ethernet 018 untuk PC 1 menggunakan sweet port security, sweet port security. Nah, nanti fast Ethernet 18 hanya boleh digunakan untuk MAC address PC A saja. Dan fast Ethernet 019 hanya boleh digunakan untuk PC 2 saja. Bisa nggak PC 2 menggunakan fast Ethernet 018? Tidak. PC 1 bisa nggak nantinya menggunakan fast Ethernet 019? Tidak. Karena MAC address dari masing-masing klien yang terhubung ke dalam jaringan kita sudah kita catat dan sudah kita rekam. Hal ini mampu untuk mengamankan perangkat di dalam jaringan kita. Jadi kita bisa melakukan keamanan jaringan berdasarkan filtering MAC address. MAC address mana saja yang didaftarkan dan MAC address mana saja yang tidak didaftarkan. Jadi untuk dapat masuk ke dalam jaringan komputer haruslah didaftarkan dahulu MAC address-nya. Nah, ini diskusi yang akan kita buat pada sampel yang pertama adalah kita mengamankan fast Ethernet 01. Fast Ethernet 01 digunakan untuk klien 1, fast Ethernet 02 untuk klien 2, fast Ethernet 03 digunakan untuk klien 3. Jadi nanti hanya klien 1 yang dapat menggunakan fast Ethernet 01. Klien 2 tidak bisa menggunakan fast Ethernet 02 ataupun klien 3 pun juga tidak bisa menggunakan fast Ethernet 01. Oke, kita coba sama-sama. Nah, kita jajal, kita buat lagi paket tracernya. Kita tambahkan skemanya. End device ada 3 buah klien, 1, 2, 3. Lalu ada pula perangkat pendukungnya switch 2960 kita tambahkan. Nah, kita tarik dulu sini fast Ethernet 01, fast Ethernet 02, fast Ethernet 03. Di sini kita buat MAC address-nya. Di mana kita untuk mengetahui MAC address dari klien tersebut? Kita bisa double klik kliennya. Kita masuk ke config di fast Ethernet 0. Nah, di sini akan terdapat MAC address-nya. MAC address dari klien bisa kita copy, kita masukkan ke sini untuk mempermudah. Ini klien pertama. Klien kedua juga sama, config fast Ethernet 1. Copy kembali MAC address-nya,
Jadi masing-masing klien dipastikan memiliki MAC address yang berbeda. Karena MAC address itu adalah seperti serial number ya. Masing-masing berbeda, sama seperti mungkin kunci motor, mereknya sama tapi kuncinya berbeda-beda. Nah, nanti akan kita daftarkan. Pas Ethernet 01 hanya boleh diakses oleh MAC address ini. Pas Ethernet 2 hanya boleh diakses oleh komputer ini, dan pas Ethernet 3 hanya boleh diakses untuk komputer ini. Caranya, kita masuk ke suite, ke CLI, privilege, configure terminal, interface fast Ethernet 01. Lalu kita masukkan suite port, mode akses, suite port, port security. Selanjutnya adalah suite port, port security, MAC address. MAC addressnya gimana? MAC address yang ini kita daftarkan, kita copy. Nah, di sini kita nggak bisa Ctrl V, tapi kita bisa paste, enter. Nah, di sini sudah kita daftarkan MAC address MAC address client 1 pada interface fast Ethernet 01. Nah, untuk pembuktiannya gimana? Untuk pembuktiannya kita bisa melakukan konfigurasi IP address dulu. Klien pertama kita masukkan desktop IP address 192.168.10.1. Maka di sini adalah 10.2. Maka di sini adalah 10.3. Untuk melihat tabel MAC address-nya sudah terekam ataupun tidak, kita dapat menggunakan perintah show MAC address tabel. Nah, pas Ethernet 01 sudah menjadi dinamik, akan tercatat. Pas Ethernet 01 statusnya adalah statik, tercatat. Pas Ethernet 01 hanya boleh digunakan untuk ini karena dimasukkan secara manual, dan pas Ethernet 02 ataupun 03 masih dapat diakses oleh siapapun. Kita coba putuskan kabel untuk pas Ethernet 01. Lalu kita pindahkan klien 2 untuk akses ke fast Ethernet 01. Coba kita percepat. Apakah klien 2 ini dapat terhubung ke dalam jaringan ping ke klien 03, klien 3 yang masih terhubung ya. Kita coba ping 192.168.10.3. Di sini akan terputus, tidak dapat terhubung. Coba sekarang kita kembalikan, kita masukkan lagi 01 02. Nah, ketika kita sampai sini, kita bisa melakukan pembatasan akses. Siapa saja bisa melakukan akses untuk klien kita, siapa saja yang tidak bisa melakukan akses terhadap interface kita. Nah, yang paling terpenting ketika kita melakukan configure terminal interface fast Ethernet 01, kita bisa masukkan suite port, port security, violation, protect. Untuk apa? Untuk mendapatkan notifikasi. Jadi protect tidak akan mengganggu lalu lintas jaringan. Kita bisa melakukan protect untuk konfigurasinya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengamankan interface fast Ethernet 02 ataupun fast Ethernet 03 hanya untuk pengguna yang berhak saja? Kita bisa mendaftarkan juga seperti cara yang sama tadi. Configure terminal, interface fast Ethernet 02, suite port security, suite port security, suite port security MAC address. Lalu masukkan MAC address-nya. Berarti kita ganti di sini menjadi berapa? MAC address-nya kita copy paste, berarti kan tinggal 0C 2C, lalu B5 D4. Cara yang sama untuk pas Ethernet 03. Jadi kita buat lebih spesifik. Itu untuk topologi jaringan yang pertama. Nah, untuk topologi jaringan yang kedua, bagaimana? Kita dapat melakukan filter yang MAC address hanya pengguna yang telah didaftarkan pada suite melalui interface Gigabyte.
wow, gigabyte. Nah, ketika kita lihat gigabyte, yang terhubung di bawahnya ada 3 buah klien. Berarti kita bisa mendaftarkan 3 buah klien ini untuk terhubung ke dalam jaringan. Jika sebelumnya tadi satu interface untuk pas Ethernet 1, satu interface untuk pas Ethernet 2, satu interface untuk pas Ethernet 3. Namun konfigurasi ini adalah konfigurasi untuk melakukan pembatasan akses secara grouping, ada maksimumnya. Nah, di sini perbedaannya. Maksimum 4. Kenapa? Interface Gigabit 01, 1 MAC address, pas Ethernet 01 2, pas Ethernet 02 3, pas Ethernet 03 4. Maka maksimum adalah 4. Daftarkan MAC address klien pertama, MAC address klien kedua, MAC address klien ketiga. Lalu violation protect. Untuk apa? Untuk melakukan protect terhadap siapapun yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan komputer kita. Jadi kita bisa melakukan pembatasan akses. Kita bisa melakukan security port berdasarkan implementasi switch port security MAC address. MAC addressnya nanti akan terekam pada MAC address tabel pada perangkat switch. Jadi teman-teman nanti bisa untuk melakukan pencobaan konfigurasi dari topologi pertama hingga topologi kedua. Nah, untuk verifikasinya simple, kita bisa menggunakan perintah show MAC address table. Nanti akan terekam MAC address yang terhubung terhadap gigabit 1 adalah 1, 2, 3, 4. Serta tambahkan satu user kembali sebagai uji coba untuk melihat apakah user yang tidak didaftarkan benar tidak dapat melakukan akses ke dalam jaringan komputer kita. Bisa untuk mencobanya? Oke, kita